Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu Eti Kongrat selaku dosen mata kuliah registrasi. Perkenalkan, saya Derevita Fitri dari MAIS 2D, izin mempresentasikan materi registrasi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Selanjutnya, registration process. Registration process dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, pra-event, kedua during event, dan yang ketiga post-event. Selanjutnya, materi pertama, pra-event. Pra-event adalah persiapan kegiatan registrasi yang dilakukan sebelum acara diselenggarakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan, yaitu database, checklist, setup sistem registrasi, form registrasi, setup pembayaran, set save the date, sistem promosi, registration SOP, registration report, dan flowchart registration. Selanjutnya, database. Di pra-event, kita akan menyiapkan database. Database merupakan tempat penyimpanan data peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran. Data yang ada di database terbagi menjadi 9 bagian. Pertama, nomor. Yang kedua, nama peserta. Yang ketiga, registrasi nomor. Keempat, alamat lengkap. Kelima, pembayaran. Keenam, akomodasi. Ketujuh, pendamping. Kedelapan, kedatangan. Dan yang kesembilan, keterangan. Selanjutnya, checklist. Checklist berguna untuk mempermudah tim registrasi menemukan pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Dalam checklist praregistrasi dibagi menjadi 7 kategori. Kategori pertama membuat website development and online registration. Kategori kedua membuat direct mailing. Kategori ketiga konfirmasi pendaftaran. Kategori keempat delegate kits. Kategori kelima printing other collateral seperti daftar hadir, formulir, data pengambilan delegate kit. Yang keenam, peralatan dan perlengkapan registrasi. Untuk peralatan seperti laptop, scanner, dan printer. Untuk perlengkapan seperti ATK, booth registrasi, meja, dan formulir. Terakhir, kategori ketujuh, setup counter registrasi, atau membangun counter sesuai dengan layout. Selanjutnya, ada setup sistem registrasi. Setup sistem registrasi online dapat dilakukan melalui Google Form, event registration platform, dan website. Gambar 1.5 merupakan gambar dari setup sistem registrasi menggunakan Google Form. Selanjutnya, lanjutan dari setup sistem registrasi yaitu setup sistem registrasi on-site. Untuk setup sistem registrasi on-site ini, kita harus membuat formulir pendaftaran dengan kertas. Ada 7 kategori yang harus ada di dalam formulir pendaftaran. Pertama, personal data. Kedua, conference fee. Ketiga, payment method. Keempat, postur. Kelima, akomodasi. Keenam, cancellation dan refund policy. Dan yang ketujuh, tidak lupa signatur atau tanda tangan. Selanjutnya, menyiapkan setup sistem pembayaran. Setup sistem pembayaran
Dimulai dengan menyiapkan harga tiket yang akan dijual. Tim registrasi dan tim lainnya akan melakukan perhitungan BOP untuk menentukan laba perusahaan dan penyelenggara. Setup sistem pembayaran bisa menggunakan PayPal untuk peserta internasional dan menggunakan transfer bank atau credit card oleh peserta lokal atau dalam negeri. Terms yang berlaku untuk setup sistem pembayaran ini ketika peserta telah melakukan pembayaran registrasi, maka akan diberikan letter of acceptance atau LOA yang bertujuan untuk pegangan peserta ketika melakukan registrasi ulang. Apabila peserta belum membayar registrasi pendaftaran, maka peserta akan diberikan letter of reminder atau LOR untuk bertujuan mengingatkan peserta agar membayar formulir registrasi. Selanjutnya, membuat set save the date. Set save the date berisikan mengenai nama acara, tanggal pelaksanaan, dan juga tempat pelaksanaan acara. Selanjutnya ada membuat sistem promosi. Sistem promosi bisa menggunakan atau melakukan lewat beberapa platform. Pertama, media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Yang kedua, email blast atau mengirimkan email kepada calon peserta conference yang sekiranya akan mengikuti acara. Dan yang ketiga, ada telemarketing. Selanjutnya, registration SOP. Registration SOP dibagi menjadi 4 bagian: pra-event, during event, post-event, dan pelatihan sistem registrasi dan pelaporan. Registration SOP untuk pra-event seperti tim registrasi mempersiapkan dan memastikan semua barang yang akan digunakan siap untuk kegiatan atau during event. Para peserta para tim registrasi juga harus melakukan dan hadir pada rapat kegiatan. Selanjutnya ada registration report. Registration report dilakukan di setiap proses registrasi. Pertama, pada pre-event dilakukan setiap minggu. Yang kedua, during event dilakukan sehabis acara selesai atau evaluasi. Dan yang ketiga, post-event dilakukan maksimal 7 hari setelah acara untuk melakukan pelaporan setiap divisi dan penutupan. Selanjutnya, ilustrasi online registration flow. Pertama, ketika peserta registrasi melakukan registrasi akan diarahkan kepada tab from registrasi individual. Apabila bukan individual, maka akan masuk ke from registrasi kelompok. Selanjutnya ditentukan akan masuk ke event website direct sesuai dengan jenis kelompok atau individual. Para peserta akan mengisi form registrasi, lalu mengkonfirmasi decline,
Selanjutnya, para peserta akan membayar invoice. Setelahnya, delegate atau peserta akan memberikan bukti pembayaran. Selanjutnya, sistem akan mengupdate status pembayaran peserta. Apabila para peserta akan datang, akan diberikan LOA atau tanda bukti pembayaran. Apabila peserta telah membayar, akan mendapatkan ID badge dan kupon pengambilan delegate kit. Apabila belum membayar, peserta akan diarahkan ke kasir untuk membayar biaya pendaftaran. Setelahnya, peserta akan menunjukkan LOA dan mengisi formulir kehadiran untuk kebutuhan survei, dan terakhir kegiatan registrasi selesai. Selanjutnya ada ilustrasi hybrid registration flow. Proses yang dilakukan sama, peserta akan diarahkan ke form registrasi individual. Apabila tidak individu, maka akan masuk ke formulir kelompok. Peserta mengisi registrasi form, lalu peserta akan mengkonfirmasi decline, membayar harga biaya pendaftaran. Selanjutnya, delegate akan mengirim kopi dari pembayaran. Sistem akan mengupdate status pembayaran peserta. Selanjutnya, send confirmation form, dan delegate must bring the confirmation ke on-site registration. Lalu registrasi selesai. Masuk ke materi kedua, during event. During event adalah kegiatan di hari pelaksanaan acara. Selanjutnya, registration SOP. Tim registrasi terpilih, rapi, bersih, detail-oriented, tepat waktu, komunikasi baik, dan ramah, memiliki kemampuan untuk menjalankan komputer, akan diberikan pelatihan sistem registrasi dan flow pendaftaran. Para tim registrasi juga akan dikenalkan ke area dan SOP protokol kesehatan. Selanjutnya, run through checklist, setup area dan sistem registrasi, sistem pembayaran on-site, pembagian ruangan, dan storage. Berikut peralatan dan cadangannya, pembagian row registrasi sesuai protokol kesehatan dan SOP protokol kesehatan. Selanjutnya ada cek dan recheck logistik registrasi termasuk jadwal makan tim, ID badge yang akan dibedakan secara alfabet. Lalu selanjutnya ada ID badge conference kit VIP, panitia, narasumber, serta wadah seperti amplop untuk masker tim, panitia, dan peserta. Selanjutnya, file peserta dan pembayaran dalam hard copy, dan tetapkan sistem filling secara Lafabel. Selanjutnya, laporan harian diselesaikan setelah penutupan registrasi. Laporan dilengkapi matriks sesuai dengan kategori, gender, pembayaran, dan sebagainya. Selanjutnya ada ilustrasi proses registrasi di venue.
Delegasi akan disambut dengan ramah oleh tim registrasi. Selanjutnya, panitia registrasi akan memeriksa confirmation form dan LOA, letter of acceptance. Jika pembayaran sudah dilakukan, peserta akan diberikan ID badge dan kupon pengambilan delegate kits, dan peserta akan dilanjutkan diperbolehkan masuk ke dalam venue. Sedangkan apabila peserta belum membayar registrasi, panitia registrasi akan menyuruh peserta tersebut untuk melakukan pembayaran di kasir. Selanjutnya, apabila ada ketidakcocokan data, maka panitia registrasi akan memanggil ASER untuk meminta bantuan mengantarkan peserta ke information desk. Problem solving akan dilakukan oleh panitia yang bertugas di information desk. Selanjutnya ada ketidakhadiran atau no-shows dan juga cancel atau pembatalan wajib dicatat dalam file khusus dan akan dilaporkan pada kegiatan post-event. Selanjutnya, materi post-event. Post-event adalah kegiatan setelah acara dilaksanakan. Pertama, ada pelaporan. Hal-hal yang akan dilaporkan seperti jumlah kehadiran no-show, pembatalan pembayaran. Selanjutnya, financial report. Yang ketiga, database termutakhir. Dan yang keempat, executive summary. Di post-event juga, apabila ada sertifikat, maka akan ditindaklanjuti pengiriman sertifikat asli maupun daring lewat email, dan juga akan menindaklanjuti peserta yang belum bayar atau grantee letter. Selanjutnya, saat post-event, peserta akan diberikan appreciation email. Selanjutnya, filling hard copy dan soft copy. Next. Berikut adalah ilustrasi pelaporan registrasi dalam grafik batang. Kategori registrasi peserta ada 8 kategori. Kategori pertama, full registration delegate expert and observation, dengan peserta overseas 321, peserta USB proceeding 69, dan 1 peserta dari Indonesia. Kategori kedua, full registration yang profesional, memiliki peserta overseas 82, peserta USB proceeding 24 orang, dan peserta dari Indonesia 7 orang. Selanjutnya, kategori occupying person AA memiliki peserta overseas 59 orang, peserta Indonesia 2 orang, dan tidak memiliki peserta USB proceeding. Kategori keempat, yaitu participants international conference only, memiliki peserta overseas sebanyak 24 orang, USB proceeding 11 orang, dan peserta dari Indonesia 17 orang. Selanjutnya, kategori accompanying person IC only, memiliki peserta overseas 3 orang, dan tidak memiliki peserta Indonesia maupun peserta dari USB proceeding.
Kategori keenam yaitu Student International Conference, memiliki peserta overseas sebanyak 44 orang, 20 peserta Indonesia, dan 12 peserta USB Proceeding. Kategori ketujuh, ada Students Annual Assembly dengan peserta overseas sebanyak 54 orang, peserta USB Proceeding 10 orang, dan peserta Indonesia sebanyak 1 orang. Dan kategori terakhir, FOC memiliki peserta US overseas sebanyak 14 orang dan tidak memiliki peserta dari Indonesia maupun dari USB Proceeding. Selanjutnya adalah ilustrasi pelaporan registrasi dalam grafik pie. Ada 8 kategori. Kategori pertama, full registration delegate expert and observation dengan peserta paling banyak yaitu 50%. Dilanjut dengan kategori kedua, full registration young professional sebanyak 14%. Kategori ketiga, student international conference sebanyak 10%. Kategori keempat, accompanying person AA dan student annual assembly memiliki persentase sama sebanyak 9%. Kategori keenam, participant international conference only sebanyak 6%. Kategori ketujuh, FOC sebesar 2%. Dan terakhir, accompanying person tidak ada yang mendaftar atau 0%. Demikian laporan jumlah peserta yang hadir pada event A. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, demikianlah presentasi materi registrasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.